Pandemi COVID-19 menjadi masalah bagi kita semua. Bagaimana tidak, pandemi ini memberikan banyak sekali perubahan pada berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ayu Resvani berkesempatan untuk mewawancarai manajer dari DTW Tanah Lot sendiri. Di sana, kita akan membahas banyak hal khususnya tentang dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata di Tanah Lot. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, bisa langsung cek podcast saya. Sampai jumpa! Selamat pagi, kembali lagi bersama saya di dalam podcast Sangkara. Bersama saya Ayu Resvani, selaku moderator dari podcast pada kesempatan kali ini. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak, ada baiknya kita memulai podcast ini dengan mengaturkan salam pengajali Om Swastiastu. Baik, telah bergabung bersama saya pada kesempatan hari ini Pak Katotoya Anjana selaku manajer dari DTW Tanah Lot. Om Swastiastu Pak, selamat siang. Boleh dong Pak diceritain sedikit tentang kegiatan Bapak selama menghadapi era new normal ini Pak? Terima kasih. Kegiatan kami sebelum tutup kemarin, kita total berhenti tidak ada kegiatan. Nah, setelah tanggal 20 kemarin, kita baru diberikan lampu hijau oleh Pemda dan Gubernur untuk membuka khusus untuk para wisatawan lokalan. Itu kami sudah buka mulai tanggal 20 kemarin. Berarti untuk wisatawan internasional belum boleh datang ya Pak? Untuk internasional belum, tidak boleh. Itu kemungkinan nih, jangan-jangan katanya September. Itu baru berita. Termasuk domestik dari mereka di Jawa belum bisa datang kembali. Berarti dari dampak dari pandemi ini sangat besar ya Pak, khusus untuk sektor pariwisata, apalagi di Tanah Lot ya Pak ya? Kalau sektor pariwisata saya kira bukan di Tanah Lot saja, itu semua mungkin dunia lah pertama, terus Bali, umumnya dan kita Tanah Lot khususnya. Kita boleh dikatakan 4 bulan ini mati suri lah, tidak ada kunjungan yang datang. Kalau gitu Pak, pada kesempatan kali ini tema besar yang akan kita bahas adalah New Normal DTW Tanah Lot. Sebelum kita membahas tentang New Normal ini Pak, ada sebuah pertanyaan yang bisa dibilang sangat sering digaungkan di masyarakat Pak. Pertanyaannya itu, pariwisata itu seberapa penting sih Pak untuk Bali? Saya kira mungkin masyarakat mengetahui lah. Dengan COVID ini saja pariwisata mati kita sudah merasakan, itu salah satu. Sehingga pariwisata itu menurut saya pribadi juga ini cukup penting karena ini adalah kombinasi daripada kehidupan masyarakat, terutama di Bali sebagian besar juga disuplai oleh produk-produk petani untuk pariwisata. Nah, dengan pengalaman kita dengan COVID ini saja kita sudah kalah. Inilah membuktikan bahwa kita masih hidup dari pariwisata. Iya sih Pak, karena beberapa waktu lalu Ayu sebenarnya sempat baca artikel gitu Pak. Tulisannya Bali harus bisa bertahan hidup tanpa pariwisata. Dan itu memang terasa banget sih Pak di Bali. Dampaknya benar-benar parah banget. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira nih menurut Bapak, apa sih dampak dari COVID-19 ini terhadap kepariwisataan? Kalau berlangsung terus-menerus seperti ini, pariwisata jelas akan drop. Nah, inilah perlu kita pemikiran bersama lah. Tidak bisa orang per orang saling dengan dunia, harus juga satu sama lain. Ini perlu dihidupkan dengan cara ini usaha pemerintah sekarang. Bagaimana kita mengembalikan lagi? Menurut saya tidak semudah apa yang kita bayangkan untuk kembali berwisata. Kalau seperti sekarang ini, kemungkinan 2021 pun belum normal. Nah, inilah perlu kita asih bersama apa yang perlu kita kaitkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan berwisata, sehingga muncul kembali lah berwisata ini. Nah, dari awal tadi kan Ayu sempat nyebutin kalau kita akan membahas sebuah tema tentang New Normal DTW Tanah Lot. Sebelumnya Pak, boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang apa sih DTW Tanah Lot itu, tentang apa tugasnya, apa peranannya di masyarakat, dan sebagainya? Mungkin DTW itu mungkin
sudah umum sebenarnya daya tarik wisata. Ya, dulu kan daerah tujuan wisata, sekarang berubah menjadi daya tarik. Karena daerah ini tertarik sehingga didatangi lah. Itu namanya DTW. Nah, konsep sini adalah kita DTW dan Lotnya adalah sudah berbentuk badan pengelola, tidak memiliki perorangan, tidak berbentuk pengelola kita kita lakukan jadi sudah profesional. Sudah profesional, ada kelembagaan. Dan sini ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tabanan dan Swadhat Braban. Ini bertanggung jawab tentang DTW daya tarik wisata Lot ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan wilayah daya tarik ini. Itu masing-masing wilayah punya tanggung jawab. Sehingga daya tarik itu tetap ada, sehingga pengunjung terakses datang ke sini. Itu aja. Selain itu Pak, ada lagi yang bertanya tentang apa sih langkah strategis yang sudah dipersiapkan oleh DTW Tanah Lot sendiri untuk menghadapi era new normal, Pak? Terima kasih. Nah, ini bagaimana langkah kita untuk seperti saya katakan tadi mengembalikan. Ini kan tidak mudah orang yang mengucapkan. Ini kita sebenarnya sudah ada standar. Satu, dengan COVID ini kita harus memberikan jaminan kepada masyarakat yang datang ke Tanah Lot harus mematuhi aturan protokol kesehatan dulu, sehingga Tanah Lot itu tetap terjamin keamanan dan kenyamanan. Ini harus diketahui oleh masyarakat secara umum yang berkunjung ke Tanah Lot. Ini yang kami lakukan di sini. Protokol kesehatan itu cukup ketat. Jadi masuk harus bermasker, cuci tangan dan sebagainya. Itu langkah kami. Nah, nanti setelah COVID ini kami pun tidak bisa juga membayangkan seperti apa nanti. Apakah nanti cepat kembali atau bagaimana, ini kami tidak tahu. Karena ini kan memerlukan waktu juga proses. Tidak bisa diucapkan habis dibuka ramai tak mungkin. Justru saya terbalik, dibuka ini pun belum tentu orang kita ramai. Karena salah satu sudah dia 4 bulan ini dari perbekalannya sudah habis. Nah, salah satu juga kan repot itu. Nah, sehingga kita perlu dulu bekerja. Tapi saya yakin ada. Cuma waktunya belum bisa tentukan. Berarti udah ada banyak banget hal yang dipersiapkan oleh DTW Tanah Lot sendiri untuk mempersiapkan yang normal lagi. Pasti. Karena kita keinginan kembali normal. Iya. Dan lagi Pak, ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya Pak. Apakah ada pengaruh yang sangat signifikan dari jumlah pengunjung yang datang dari sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi ini Pak? Sangat signifikan. Sebelum waktu kemarin normalnya 10.000, 8.000, sekarang punya kita 1.000. Itu cukup jauh ini. Iya, 1/10. Ya, 1/10. Itu kemarin malah kita 10.000. Sekarang cuma 900. Kemarin penghasilan kita per hari 150 juta, sekarang 8 juta. Syukurlah kami tidak memphk-kan karyawan. Berarti pandemi ini memang benar-benar membawa dampak yang sangat parah ya? Sangat. Kalau orang berangkat sangat omong kosong. Ternyata setelah kita rasakan, mana-mana kita sulit bergerak. Pertanyaan terakhir Pak, apa sih harapan Bapak untuk kemajuan pariwisata khususnya di Kabupaten Tabanan sendiri Pak? Secara umum sudah sampaikan, di Tabanan kan banyak pariwisata DTW ini. Ini perlu harus konsep bersama, karena masing-masing wilayah kita harus punya konsep untuk memajukan wilayah kita masing-masing. Mungkin kalau di Tabanan, apa yang terkenal itu kita tonjolkan, seperti budaya kita Tabanan kan cukup banyak kita miliki. Itu yang perlu kita kembangkan untuk menunjang pariwisata. Di samping juga hal lainnya yang berkaitan dengan sakral-sakral yang kita miliki Tabanan. Dan lagi Pak, ada banyak orang yang bilang kalau Tanah Lot ini kalau misalnya tidak menemukan cara lain gitu Pak, atau tidak menemukan hal plus lain, itu bisa mati Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Itu boleh-boleh saja orang berpendapat. Saya berkeyakinan, mungkin Tanah Lot itu ada karisma wilayah, ada berkarisma, tidak sembarang orang. Kenapa Tanah Lot sini laut, di sana di kedua laut tidak sama berkembang? Apa ini? Nah, ini harus kita karena kita punya di sini untuk adalah pulau besar yang ada tengah laut. Nah, mungkin kan kita banyak di Bali, nanti tahu itu di Bali banyak laut, itu belum tentu berkembang sama. Itu saya berkeyakinan bahwa Tanah Lot ini asalkan kita pelihara dengan satu kesucian pura harus kita jaga, tidak boleh. Dan sekarang saya ketatkan itu. Wisatawan tidak boleh naik ke pulau apapun rasanya kecuali dia melakukan persembahyangan dan didampingi oleh pemangku. Tidak boleh naik
sembarangan. Itu kita jaga bersama-sama semua, termasuk staf saya yang 200 menjaga hal itu kita terapkan, tidak boleh sembarangan. Nah, kita berkeyakinan itu. Jadi kita punya personal masing-masing. Jadi di sini kan banyak partai nih, ada di nyanyi ada, kedungu ada. Kenapa tidak senang kok seorang ke sini? Nah, itu salah satu prediksi saya loh. Tapi mudah-mudahan Tabanan tetap disegani, dikunjungi oleh wisatawan, sehingga Tabanan punya kawasan yang betul-betul primadona. Itu saja. Iya sih Pak, karena memang masalah orang-orang yang mungkin tidak tahu tentang tradisi Bali, tak jarang suka menyalahgunakan tempat yang kita sangkakan sebagai tempat ibadah, dan lagi masih sedikit orang yang toleran tentang kesakralan tempat suci itu Pak. Selain itu ada pertanyaan lagi nih Pak, apa yang sekiranya bisa masyarakat ikut lakukan untuk membantu memajukan tanah laut ini Pak? Betul. Karena kami sebenarnya dengan pariwisata itu tidak cukup hanya kita aja sini. Ini kan tanah laut ini, masyarakat Maraban, tidak cukup orang Maraban, harus keluar melebar ke Tabanan. Semua yang punya ide, yang punya guru harus bisa memberikan masukan. Itu harapan kami. Dan itu kalau untuk di tingkat kita di tanah laut ini, bagaimana kita menggeserkan supaya itu seperti itu. Masyarakat kita harapkan harus menjaga wilayahnya dengan konsep-konsep keintegralan. Kita harus itu. Karena Bali itu menurut saya patennya, entah orang lain sudah bilang tuh tidak percaya atau tidak terserah ya. Kenyataannya seperti itu. Kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh melakukan walaupun sudah terkenal oleh katakan, tidak bisa seperti itu. Nah, itulah harapan saya, mungkin untuk teman-teman semua di Tabanan juga yang mengirahi itu, kita kan banyak punya, sehingga sama-sama kita majukan lah, sehingga Tabanan masih eksis untuk di bidang pariwisata. Berarti di sini peran serta masyarakat juga penting ya. Jadi untuk teman-teman harap menjaga dan mengikuti aturan kalau mau datang ke tanah laut sendiri. Dan lagi Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir, apa yang sekiranya bisa masyarakat lakukan selain untuk menghargai tempat-tempat di tanah laut sendiri? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menarik wisatawan luar Pak? Sebagai masyarakat biasa. Sekarang di pariwisata kan banyak komponen yang mendukung, ya, bukan hanya panorama saja, tidak. Harus aktivitas masyarakat yang dampak itu harus berbuat. Contoh satu yang paling riskan sekarang, kebersihan teman. Desa yang berdampingan dengan pariwisata harus ikut membantu, artinya membuat sesuatu lah penampilan. Itu kecil kelihatannya, tetapi punya dampak yang luas. Nah kebetulan saya dari dulu berkecimpung di pariwisata. Sebelum saya di sini, saya dulu tuh orang freelance, tahu persis itu keinginan tamu bagaimana. Nah itu yang kita kembangkan. Saya harapkan dari masyarakat yang berdampingan dengan kawasan harus mendukung penuh. Salah satu yang paling kecil adalah kesehatan, menampung itu. Kalau tamu sudah diberikan pandangan cermin itu, saya kira beda nanti. Itu salah satu peran masyarakat. Bukan hanya dia, salah satu juga ya dia punya kreatif lah di sini. Ada kegiatan apa yang bisa kelompok mendukung itu. Berarti itu teman-teman yang mau datang ke tanah laut jangan lupa perhatikan kebersihan ya, kebersihan dan harus selalu tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan mungkin untuk saat ini dengan terjawab pertanyaan tadi, podcast kita ini sudah berakhir Pak. Terima kasih banyak atas waktunya karena sudah mau membantu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tersebut. Dan kami tutup dengan salam para Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Sangkara selanjutnya. Sampai jumpa.